Racikan Berita. Ya, saya tadi janji dengan seorang ibu yang jauh-jauh dari Lampung, baru menyeberang Bakahuni semalam. Bunda Mary, tepuk tangan buat Bunda Mary. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli Harun, keren, cerdas. Para tokoh sekalian, Bapak Ibu yang saya takzimi, saya hadir di sini adalah selaku dari masyarakat biasa. Saya hanya terpanggil hati nurani karena masalah KM50 ini adalah masalah kemanusiaan. Pada hari ini temanya ada KM50 Pak Prabowo, ada KM50 Pak Prabowo. Ini berarti ada pesan moral untuk disampaikan kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Karena pada hari ini, tepat tanggal 7 Desember, ini adalah haul yang ke-4 tahun atas tragedi terbunuh secara sadis 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab yang mengawal gurunya yang dibunuh secara sadis dan sampai hari ini tidak diberikan rasa keadilan. Itulah kita berkumpul pada hari ini. Keluarga-keluarga korban hadir pada hari ini. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, para lawyer, para orang tua korban, kita-kita aktivis berteriak, Pak Jokowi, tolong berikan keadilan. Ini adalah pembunuhan yang melanggar HAM, pelanggaran HAM berat. Kok bisa pelakunya divonis bebas? Tidak masuk akal. Maka dari itu, hari ini sudah ganti kepemimpinan. Hari ini presiden kita adalah Pak Prabowo. Kami yakin, kami membaca di beberapa artikel bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang sangat menjunjung adab, sangat peduli dengan rasa keadilan. Maka dari itu kami ingin menghimbau, mengajak pimpinan tertinggi negara ini, ayo sampai hari ini keluarga kita semua masih menuntut rasa keadilan untuk 6 syuhada yang meninggal dengan sangat mengenaskan. Saya hanya ingin sedikit cerita, karena di sini ada ayanda dari almarhum dari syuhada Faiz. Di sini juga ada ayanda dari Muhammad Kadafi. Ada juga dari ayanda dari syuhada kita Ustadz Lufi. Bapak dan Ibu semuanya, saya orang kampung, bukan siapa-siapa. Tapi ketika pertama kali mendengar kasus pembantaian 6 syuhada, saat itu juga saya memesan tiket pesawat untuk terbang ke Jakarta. Saya tinggal di Lampung Utara, untuk sampai ke bandara itu 2 jam. Naik pesawat 45 menit. Ketika saya sampai di Petamburan, belum ada siapa-siapa. Keluarga Habibana Habib Rizik Syihab diamankan entah di mana. Yang ada tergeletak 6 kafan untuk syuhada. Keluarga korban pun belum hadir pada waktu itu. Saya menunggu dari siang, kemudian ba'da zuhur sudah mulai berdatangan orang tua daripada 6 syuhada itu.
Melihat di sana terjejer 6 kain kafan. Sampai sore dan saya berkenalanlah ketemu dengan ibunda dari Muhammad Gaddafi. Sampai maghrib, sampai isya, sampai jam 9 malam 6 syuhada belum juga diantarkan ke Petamburan. Pada waktu itu saya menelpon Bunda Neno Warisman, ibu-ibu semua. Saya minta tolong, keluarga ingin bertemu dengan jenazah anaknya. Kenapa sampai jam segini anaknya jenazahnya belum juga diantarkan ke Petamburan? Lalu Bunda Neno pada waktu itu menelpon Bang Fadli John. Kemudian belum juga datang. Sampai jam 12 malam lewat, saya bilang ke Bang Fadli John, kalau seandainya jenazah ini belum juga diantarkan ke Petamburan, maka kami dan keluarga korban akan menjemputnya di rumah sakit Polri sana. Apa yang terjadi? Sebentar kemudian terdengar suara sirine. Jenazah diantarkan ke Petamburan. Saya masih terngiang sampai detik ini bagaimana jeritan histeris ayah dan ibu 6 syuhada itu ketika peti mati itu dibuka. Saya masih teringat. Saya waktu itu memeluk ibunda dari almarhum Muhammad Gaddafi. Ibu-ibu dari 6 syuhada itu menjerit melihat anaknya terluka, teraniaya. Kita lihat ada jahitan dari atas sampai ke bawah. Luka-luka di wajah, luka-luka di dada, luka di kaki, luka di tangan. Itu melihatkan ada satu penganiayaan. Pertanyaan saya, wahai ahli hukum, wahai Bapak Prabowo, bagaimana anak-anak 6 syuhada itu dioptosi, dibelah dadanya? Apakah sudah meminta izin kepada keluarga? Kok sampai hari ini kita berteriak, ayo Pak Jokowi berikan keadilan, sampai beliau lengser. Tidak diberikan keadilan kepada keluarga 6 syuhada. Pak Prabowo, saya selaku seorang ibu terbayang bagaimana kalau itu terjadi dengan anak saya. Maka dari itu, wahai Bapak Prabowo, kami gantungkan harapan ke pundak Bapak. Pak Prabowo, kami gantungkan harapan di pundak Bapak untuk bisa memberikan keadilan kepada keluarga korban. Karena apa? Karena di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, bukan hanya pembantaian 6 syuhada terjadi pelanggaran HAM, tetapi peristiwa 21-22 Mei 2019 juga terjadi pelanggaran HAM. Pak Jokowi seperti tidak peduli. Sepertinya satu nyawa tidak berarti bagi seorang Jokowi. Kami ingin katakan kepada Bapak Prabowo dalam kesempatan hari ini, Pak Prabowo, kami, saya dan semuanya ini dan di luar sana, kami dulu atas istimewa ulama dari Habib Rizik dan ulama-ulama yang lainnya mengeluarkan fatwa untuk memilih Bapak ketika 2019 peristiwa 21-22 Mei waktu itu. Pak Prabowo, saya ingin mengingatkan Bapak, kami berjuang untuk Bapak Prabowo dengan harta, dengan jiwa, bahkan dengan nyawa. Banyak sekali 2019 korban-korban pelanggaran HAM seperti yang terjadi kepada 6 syuhada ini. Kami mohon Pak, kami ini adalah orang-orang di barisan ulama yang tegak berdiri. Apa kata ulama? Waktu itu kami mendukung Bapak dengan harta, dengan jiwa, dengan nyawa. Tolonglah Pak, tolonglah Pak Prabowo, bantu orang-orang yang mencari haknya untuk mendapatkan keadilan. Kami percayakan di pundak Bapak Prabowo karena kami yakin Bapak akan bisa untuk membantu menegakkan keadilan dan memberikan hak-hak pada keluarga akan rasa keadilan itu. Kenapa? Kami tahu Bapak seorang nasionalis.
Negara kita negara Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi banyak terjadi pelanggaran kemanusiaan dan Bapak Jokowi tidak bertanggung jawab. Kami akan usut semuanya. Sampai hari ini kami tidak akan pernah diam. Termasuk ingin kami sampaikan, kalau ketika kita meminta keadilan dari satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, itu berarti bukan balas dendam, Pak. Tetapi itu adalah hak kita untuk menuntut secara hukum, bukan dendam. Dan satu lagi, peristiwa 21-22 Mei jangan juga dilupakan. Orang tua salah satu, Harun Ar-Rasyid, anaknya 15 tahun, dikeroyok oleh Brimob pada waktu itu. Saya masih punya semua video-videonya. Pembantaian anak bangsa 21-20 Mei 2019. Saya punya semua video-videonya dan saya simpan di dalam file. Itu masih dalam kepemimpinan Bapak Jokowi. Dan foto-foto 6 syuhada yang terluka, yang dibelek dari atas sampai ke bawah, mungkin diotopsi. Tapi apakah ketika 6 syuhada ini diotopsi, dibelek badannya, pamit tidak dengan keluarga korban? Secara hukum, pakar-pakar hukum ada di sini. Apakah itu suatu pelanggaran atau bukan? Kalau itu satu pelanggaran, maka kita tuntut sampai di lubang semut, kita kejar siapa pelakunya. Hari ini kami belum selesai dengan Bapak Jokowi. Dan satu lagi pesan moral kami. Saya juga adalah orang masyarakat bawah, pedagang es. Tapi bukan es teh, es teler. Yang insya Allah kami berikan apresiasi. Memang seharusnya harus kalau melakukan kesalahan itu wajib minta maaf. Sudah minta maaf, mundur. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah tahu tidak mampu memimpin negeri, sudah tahu buat salah, tapi nggak tahu diri dan tidak tahu malu. Sampai hari ini masih juga anak keturunan untuk memimpin negeri ini. Maka dari itu, sekali lagi kami akan mendukung sepenuhnya Bapak Prabowo memimpin negeri ini. Asalkan adili siapa saja yang melakukan pelanggaran HAM di negeri ini. Sampai kita harus juga memproses siapa itu Fufu Fafa dan adili Fufu Hafa. Terima kasih. Dan kepada Bapak Jokowi kami inginkan, mana ijazah asli Anda? Sampai hari ini Anda belum bisa melihatkan bahwa ini ijazah asli saya. Terima kasih. Kita tunggu di pengadilan dunia dan kita tunggu di pengadilan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita